Dengarlah panggilan ibadah yang terambil dari Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebelum masuk ke ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita memberikan pengagungan dan penghormatan hanya bagi Allah Tritunggal. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi ini, menyelidiki hati dan pikiran kami. Bapa, jujur kami datang di hadapan-Mu, mengakui dosa-dosa yang sudah kami lakukan sepanjang minggu ini. Bapa, ampuni kami jika dengan pikiran yang sama, kami akan merenungkan firman Tuhan, tapi dengan pikiran yang sama mungkin kami memikirkan yang buruk dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami jika dengan mulut yang sama kami memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama mungkin kami memaki orang lain. Ampuni kami Tuhan jika dengan tubuh yang sama, kaki tangan yang sama, kami pakai untuk melayani Tuhan. Tapi dalam minggu ini mungkin ada perbuatan-perbuatan kami yang menyimpang daripada hukum Tuhan. Ampuni kami jika kami masih malas memberitakan Injil. Ampuni kami jika kasih kami masih pura-pura. Ampuni kami jika kami belum sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami masih jauh dari sempurna. Tolong kami ya Bapa, supaya kami orang-orang berdosa ini dapat sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, tilik hati kami, supaya tatkala Tuhan menguduskan kami, maka kami dilayakkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami.
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan kita sungguh besar, anugerahnya begitu mempesona. Sudah selayaknya kita bersyukur atas anugerahnya dalam hidup kita. Marilah setiap kita yang mengasihi Yesus dengan segenap hati datang menaikkan syukur, menyembah dan mengagungkan Dia. Kita masuk ke hadirannya, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Bersama kita pujikan, anugerah-Mu mempesonaku. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita ulangi pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona.
selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari kita kembali memuji Tuhan, bersorak-sorai memuji dan memuliakan namanya. Hanya Dia satu-satunya yang layak ditinggikan. Mari dengan bertepuk tangan kita bersorak memuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Kita boleh ada sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Dia Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita. Dia juga Tuhan yang sama yang akan selalu memimpin dan memelihara hidup kita. Karena itu mari kita berserah penuh dan percaya pada janji-Nya dalam hidup kita. Bersama kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Bersama kita pujikan, ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saya minta sekali lagi, ku berserah tanpa musik. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan, ku percaya. Ku percaya. Bapa, inilah isi hati kami. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Tatkala dunia menawarkan kekhawatiran, kecemasan, tapi Yesus menawarkan sukacita dan kelegaan. Engkau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Karena itu Tuhan memegang janjimu. Kami datang pada pagi hari ini dengan satu kerinduan bahwa Tuhan akan menyertai kami untuk sungguh-sungguh kami kuat menghadapi semua kekhawatiran, kecemasan yang akan menggoda kami. Berkati hamba-Mu dan berkatilah setiap kami Tuhan, supaya tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa, tapi dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jangan duduk dulu ya. Silakan salami sebelahnya dan katakan, selamat kita anak Tuhan ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa ya. Selamat kita adalah anak Tuhan. Silakan duduk ya. Siapa di sini yang merasa diberkati Tuhan, angkat tangan. Oh, sedikit sekali. Saya ulangi, siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan, angkat tangan. Oh, ada yang bertobat ya. Saya tuh senang sekali ya. Kalau berkunjung ke jemaat ya. Saya senang sekali menyaksikan bagaimana karya Tuhan dalam hidup saudara ya. Kemarin saya berkunjung ke sebuah jemaat ya. Saya tidak ngomong lah. Seorang jemaat, kaget saya. Wih, Tuhan berkati dia, rumahnya bagus sekali. Saya bilang, waduh. Jadi kalau jemaat diberkati saya senang sekali ya. Bukan supaya saya kecipratan, tidak ya. Jangan salah negative thinking. Tapi saya masuk rungkut tuh saya sudah mengikuti dari awal dan saya menyaksikan bagaimana Tuhan itu memberkati satu demi satu ya. Amin. Kalau sampai saudara ngomong Anda tidak diberkati, itu namanya apa? Kebangetan. Oke? Kalau Anda merasa tidak diberkati, itu namanya kebangetan. Ya, Anda sungguh sangat diberkati. Oleh karena itu pada pagi ini kita akan membahas satu tema yang adalah tema yang mungkin sangat aktual dalam masa sekarang, yaitu mengenai kekhawatiran, ya, mengenai hal kekhawatiran. Karena itu saya mengajak saudara untuk membuka Lukas pasal 12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Saya akan baca ayat 22, Bapak Ibu 23, demikian sampai 34.
hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, tema kita pada pagi ini adalah percaya pada pemeliharaan Allah ya. Nah saudara, saya tidak tahu apa perasaan Anda ketika lihat gambar ini. Kira-kira kesan Anda apa lihat foto ini? Ada yang bilang, biasa aja Pak, kan sering lihat, ya kan? Kira-kira menurut Anda, dia tidurnya enak enggak? Enak ya. Saya dapat kabar tadi ada jemaat yang tidak hadir hari ini karena semalaman tidak bisa tidur. Sehingga karena tidak tidur lalu kurang fit begitu ya. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat gambar ini kita akan menyimpulkan bahwa enak sekali ya Bapak ini ya. Di tengah keramaian ini foto diambil pagi-pagi oleh seorang penulis yang dia waktu itu jogging, lagi jalan pagi, lalu dia lihat ini menarik terus dia foto dan membuat sebuah artikel ya. Dan dalam artikelnya dia menulis tidur dengan nyenyak tanpa beban. Saya mau tanya, ini Bapak ada beban enggak hidupnya? Akeh yo. Enggak mungkin orang itu enggak ada beban. Ada amin? Mungkin dia sedang mengejar sebuah target. Di rumah dia mungkin sedang memikirkan istri dan anak-anaknya, bagaimana caranya mungkin untuk melunasi hutangnya, atau membayar sewa sawahnya, atau mungkin membayar perpanjangan rumahnya. Dia punya beban, saudara ya. Cuman saudara, manusia itu namanya, ada satu istilah Surabaya itu apa? Kepokso, betul? Kalau orang itu sudah kepokso, dia akan Filipi 4:13 ini akan terjadi dalam hidupnya. Segala perkara dapat kutanggung. Betul? Ibu-ibu kalau suaminya tugas di luar kota, angkat galon itu, bukan not a big deal, betul? Saya pernah lihat seorang ibu-ibu angkat galon itu dengan mudahnya. Tapi kalau suaminya lagi di Surabaya, Koko angkatin galon, betul? Nah, kenapa? Kapan lagi nyiksa suami, betul? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, wanita ingat diciptakan di Alkitab ditulis sebagai penolong. Nun sewu tanya, penolong itu lebih kuat apa lebih lemah? Berarti wanita kuli dong. Dia kuat saudara ya. Tapi kadangkala kita tahu bahwa wanita itu juga mempunyai pergumulan-pergumulan sendiri. Nah kembali kepada ini saudara ya.
Saya ingin mengatakan belum tentu dia itu sesuai artikel ini ya, tidur dengan nyenyak tanpa beban ya. Kenapa saudara? Karena saya iseng-iseng cari tahu ya mengenai kehidupan kuli ya. Ada sebuah pelabuhan namanya Pelabuhan Sunda Kelapa ya di Jakarta Utara. Di situ dikatakan ini mungkin mirip-mirip lah dengan pelabuhan di Surabaya ya. Dikatakan bahwa seorang kuli angkut sehari saudara ya, pendapatannya kadang bisa 20.000, bisa paling mentok atau paling tinggi itu bisa 50.000. Tapi dia harus memindahkan muatan kapal. Saudara bayangkan ya, memindahkan muatan dari kapal ke truk yang bertruk-truk itu. Baru dia mendapatkan 20.000 sampai 50.000. Saya pernah melihat ya, dan dalam gambar ini mereka memindahkan kalau tidak salah tepung ini ya. Jadi dipindahkan banyak sekali sampai manusianya pun jadi manusia tepung, betul? Demi apa? 20.000 sampai 50.000. Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak di antara kita yang jarang menyadari ini. Kenapa saudara? Karena kerap kali kita itu merasa kok kita dapat sesuatu kurang. Uang kita kurang, gaji kita kurang, pendapatan kita kurang. Pernah enggak merasa begitu? Cuan kita kurang, pernah? Pasti pernah ya. Nah oleh karena itu saudara, saya akan mengutip dari seorang penulis ya, seorang juga teolog ya, yang terkenal namanya Timothy Keller ya. Timothy Keller itu dia menulis banyak sekali buku, salah satunya ini nih ya. Dia tulis yaitu God Wisdom ya, Navigating Life, for Navigating Life. Jadi Timothy Keller ini dia beserta istrinya namanya Kathy Keller ya, menulis 25 renungan berkaitan mengenai Proverb ya, atau kitab Amsal. Dan salah satu yang dia bahas adalah mengenai bagaimana orang Kristen harus belajar untuk menghargai hasil kerja. Artinya apa saudara? Berapapun yang saudara dapat dan apapun yang saudara kerjakan, sebenarnya itu tidak penting ya. Artinya kalau Anda kerja, jangan sampai hanya motivasinya untuk dapat duit ya. Kan saya jadi ingat ya saudara, kalau dulu saya pernah waktu membangun rumah, jadi rumah saya yang saya tempati itu saya bangun sendiri ya. Jadi saya masih ingat kalau tukang itu paling rajin tuh hari Sabtu saudara. Masuk semua biasanya ya. Tahu kenapa? Nah, Pak Yudi tahu ya. Ini pasti tahu nih bosnya tukang ini. Karena Sabtu adalah hari gajian massal. Jadi sakit pun mereka datang. Cuman kalau Senin Selasa pasti yang datang tidak lengkap. Ada yang encok, ada yang sirah ngeluh, ada yang macam-macam alasannya ya. Tapi kalau Sabtu gajian pasti lengkap. Nah itulah kenapa ada pepatah mengatakan demikian ya. Ini mungkin di antara mereka beredar ya, bahwa seorang tukang itu kadangkala tidak bisa kaya katanya ya. Nah mungkin itu bisa diperdebatkan. Cuma poin saya adalah saudara, kalau kita kerja hanya motivasinya uang, maka kita akan bisa jatuh di dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena ketika orang mempunyai target uang, maka dia akan tergelitik untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya kemarin sama istri saya kami ngobrol dan ada anak-anak kami. Lalu anak saya bertanya, "Papi, kalau ada orang duitnya jatuh, ya, diambil apa enggak?" Lalu semua bilang, "Ya ambil." Lalu saya bilang, dalam hati saya, "Dak rohani belas ini orang." Saya bilang, terus anak saya tanya, dia tunggu-tunggu jawaban saya, "Menurut papi gimana?" Lalu saya bilang, "Ya tergantung jumlahnya." Saya bilang, "Apakah worth it ketika saya ngambil itu, lalu jemaat melihat, lalu memasukkan warta gereja, tertangkap tangan Pak Aman mengambil uang di pinggir jalan. Worth it enggak? Kalau enggak worth it, untuk apa saya ambil?" Dengan kata lain, I will not do that. Ya, aku tidak akan melakukan itu.
Nah saudara, sekarang saya tanya jemaat. Kalau pulang gereja baru dengar khotbah tentang kejujuran. Lalu turun tangga tiba-tiba ada duit di jalan itu. Nun sewu bertanya, diambil apa enggak? Jangan pakai jawaban saya ya. Diambil apa enggak? Pak Sahat kok semangat sekali sih? Saya pernah lihat di acara TV orang taruh dompet di jalan, kemudian diisi uang dan diikat dengan benang. Dan orang yang lain ngumpet di tanaman, lalu ketika orang mau ambil dia tarik begitu ya. Bayangkan kalau itu terjadi dengan kita. Waktu kita lihat dompet kita mau ambil, kebetulan ini yang mau ngambil ini pengurus GKL Leon Rungkut. Waktu mau ambil makin jalan, ternyata di situ tim TV lagi pasang kamera. Oh tertangkap, wah langsung masuk TV. Wah mungkin kita merasa gimana gitu ya, malu gitu ya. Tapi poin saya adalah saudara, jangan motivasi kita bekerja hanya untuk uang dan uang. Sadarkah kita, ya saya kutip apa yang dikatakan oleh John Calvin ya. John Calvin itu mengatakan banyak orang salah menafsirkan mengenai vokasi atau panggilan. Vocation ya. Banyak orang berpikir orang yang dipanggil oleh Tuhan itu berarti jadi hamba Tuhan. Padahal John Calvin mengatakan vokasi orang percaya adalah semua orang percaya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Yaitu apa? Senin sampai Senin lagi. Artinya bahwa dia kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang takut akan Tuhan. Kalau dia menjadi guru, jadilah guru yang takut akan Tuhan. Kalau dia jadi orang yang jualan, jadilah orang yang hidup takut akan Tuhan. Ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan. Artinya bukan semua harus jadi hamba Tuhan. Coba bayangkan kalau semua jadi hamba Tuhan. Pak Aman jadi apa? Jadi nganggur dong. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali lagi Timothy Keller ingin mengatakan banyak orang Kristen tidak menyadari ini ya, bahwa lewat pekerjaan itu sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita. Saya mau tanya, gaji 4 juta itu cukup apa tidak? Ada yang mengatakan cukup Pak, tapi bagi sebagian orang kok sedikit, betul? Saya pernah lihat wawancara Gen Z ketika diwawancara untuk sebuah lowongan pekerjaan. Berapa gaji yang kamu propose atau kamu usulkan? Ya menurut saya sih 6 atau 7 juta. Fresh graduate loh ya, belum pernah kerja, tidak ada pengalaman. Dia mengatakan, meskipun saya tidak punya pengalaman kerja, tapi menurut saya gaji yang pantas itu 6 sampai 7 juta. Baru masuk. Ya. Kalau Anda jadi laupannya gimana? Saudara akan mengatakan, oke, nanti kapan-kapan ya. Sampai bertemu, betul? Kenapa? Karena dia menuntut tinggi, tapi kemampuannya kita belum tahu. Ya. Nah oleh karena itu saudara, yang kita perlu balik sekarang adalah bahwa Tuhan sedang memanggil kita lewat pekerjaan, Tuhan sedang memakai kita lewat pekerjaan, Tuhan sedang mendidik kita lewat pekerjaan. Sehingga itulah kenapa kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur berapapun hasil pekerjaan yang kau dapat. Ya. Nah karena itu di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 23 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Ya, saudara kalau engkau melihat ayat ini, maka ini tidak dapat dipisahkan dari bagian sebelumnya. Di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21 kita pernah bahas ini, yaitu membahas mengenai orang kaya yang bodoh. Ya, orang kaya yang bodoh dikatakan dia punya banyak hasil panen. Kemudian dia saking banyaknya, dia akhirnya memutuskan untuk merombak lumbung padinya. Kemudian dia bikin lebih besar, daya tampungnya lebih banyak. Dengan pikiran, wah saya sudah aman, pokoknya stok makananku banyak. Tiba-tiba malamnya dia meninggal. Sehingga dikatakan bahwa apa saudara? Dia menjadi orang yang tidak bisa menikmati kekayaannya. Saya pernah ketemu saudara Acek-Acek ya. Dia adalah generasi pertama pendiri dari sebuah perusahaan. Kemana-mana naik sepeda saudara ya. Pakai baju sederhana, celana pendek. Tapi kaya raya saudara. Beda dengan anaknya. Anaknya
Naik apa saudara? Mercy. Jadi papanya naik sepeda sederhana, anaknya naik Mercy. Cucunya naik apa? Bisa Jaguar, bisa Lamborghini. Tapi kalau dia tidak hati-hati, cicitnya itu naik apa? Mikrolet. Gampang bagi generasi itu untuk sukses dan bisa hilang. Saya pernah mengenal ada orang yang kaya raya, tapi dalam sekejap menjadi miskin. Tapi saya juga mengenal ada orang yang miskin dalam sekejap menjadi kaya raya. Artinya apa saudara? Tuhan itu sanggup mengangkat dan menurunkan seseorang. Nah, mari kita fokus dengan kata jangan khawatir ya. Nah, kalau kita melihat kata jangan khawatir itu saudara ya, kita dapat melihat bahwa kata yang dipakai di sini bukan berarti orang Kristen itu tidak boleh khawatir. Ya, karena batasan atau kekhawatiran dalam batas tertentu itu bagus. Contohnya, ayat tadi di sini yang dijemput mobil gereja siapa? Angkat tangan. Oh ya, puji Tuhan. Kalau dijemputnya ibadahnya jam 9.15, dijemputnya jam berapa? Jam 8 ya, atau ya jam 8. Kira-kira waktu Pak Kirman datang sudah siap belum? Sudah harum, sudah wangi, sudah apa? Apa jadinya kalau Pak Kirman waktu tetet, saudara balas juga, tetet, sorry Pak Kirman, aku si adus, waduh. Ada orang adus itu cuma 15 menit, tapi ada orang adus itu bisa 1 jam. Ya, katanya Paula itu kalau adus itu 2 jam itu ya. Mantan istrinya Mbak Em Wong itu ya. Katanya di kamar mandi kalau mandi itu 2 jam saudara ya. Bayangkan itu mungkin menyikat dari ujung kaki sampai ujung rambut dan diulangi lagi gitu ya sampai 2 jam. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau orang itu punya kekhawatiran dia akan berpikir, oh nanti kalau saya tidak mandi duluan, tidak siap duluan, nanti kasihan yang jemputan selanjutnya. Nanti kalau semua telat, lalu ke gerejanya telat. Itu namanya wisdom, hikmat. Nah, hikmat inilah yang Tuhan kasih bagi kita ketika ada kekhawatiran, lalu kita antisipasi, begitu ya. Nah, dalam batasan ini dikatakan no problem. Orang Kristen boleh khawatir. Tapi yang tidak boleh adalah yang dimaksud di sini adalah kata yang dipakai di situ ya. Janganlah kamu khawatir. Terjemahan yang lebih benar adalah jangan kamu cemas. Saya mau tanya, apa beda khawatir dengan cemas? Dewi khawatir Yogo akan tidak datang misalkan ya. Dewi bukan nama sesungguhnya ya. Dewi khawatir. Tapi kalau Dewi cemas, apa bedanya? Lebih urgent yang mana? Dewi cemas karena Yogo tidak datang-datang misalkan ya. Artinya lebih parah yang mana? Khawatir atau cemas? Cemas. Jadi artinya begini saudara, sebuah kecemasan itu diawali dari satu kekhawatiran yang terus menerus. Ketika kekhawatiran itu dipelihara, kemudian akhirnya menaik level menjadi orang yang suka cemas. Tanda-tandanya apa? Misalkan Anda datang ibadah, lagi duduk dengar Pak Aman khotbah, langsung cilaka. Tadi kompor sudah dimatiin belum ya? Saya pernah dulu di Galaksi ya, saya melayani. Ada seorang anak pemuda lagi ibadah. Pak, saya izin. Kenapa? Saya belum gosok gigi. Jadi ini anak memang ada sedikit keterbelakangan ya. Dia bilang, saya belum gosok gigi, jadi saya pulang dulu gosok gigi, habis itu balik lagi. Gitu ya. Ada yang belum gosok gigi? Jadi dia bisa ingat lalu dia pulang. Nah sama, mungkin bisa saja Anda datang ibadah, tadi itu pintu sudah dikunci belum? Pernah enggak ngalami itu? Wah, pasti pernah. Tadi itu kamar itu sudah dikunci belum ya? Atau pokoknya sesuatu yang penting gitu ya. Poinnya adalah saudara, kekhawatiran yang dibiarkan dan dipelihara akan naik level namanya cemas. Kalau cemas ini bahaya ya. Dan dalam bagian ini kata yang dipakai ini mengacu kepada apa? Anxiety, cemas ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan,
kecemasan ini sesuatu yang berbahaya. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat definisinya, ya, dalam bahasa Inggris dibagi dua, ya. Khawatir itu adalah dari kata worried, ya. Worried itu biasanya terkait dengan sesuatu yang nyata atau bisa terjadi di masa depan dan mendorong seseorang untuk mengantisipasi. Sedangkan yang dalam bagian ini dikatakan, jangan kamu cemas. Cemas artinya apa? Gelisah secara terus-menerus berkelanjutan dan penyebabnya tidak jelas. Itulah kenapa saudara, pernah enggak saudara mau tidur, tapi waktu di atas ranjang, itu kayak apa? Kayak orang lagi itu loh, manggang sesuatu, jadi bola balik. Bola balik. Nah, ketika bola balik, Anda bilang, aku tak lihat HP. Ayai kan suka gitu ya. Lalu buka TikTok, betul? Moro-moro waktu lihat TikTok jam 9. Sadarnya jam berapa? Sudah jam 1 pagi. Keterusan. Karena scroll terus. Apalagi kalau ada sale. Itu lebih scroll lagi, betul? Nah, poin saya adalah saudara, kalau engkau biarkan kebiasaan ini, lama-lama itu menjadi pola dan kamu akan memelihara, mungkin ada sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu tidak sadari, atau ya, kayak saya tadi malam ya, saya ini semalaman belum tidur saudara. Gara-gara saya salah minum kopi saudara. Ya, harusnya saya minum kopi yang ya bukan black coffee, tadi malam saya minum kopi dan gelas besar saudara. Makanya setelah saya persiapan, kira-kira sudah selesai jam 1-an itu ya, saya mau tidur saudara. Tapi saya kayak tadi itu, tenen. Coba lihat TikTok lah. Sadar sudah jam 4 saudara. Ya, karena mata ini tidak bisa terpejam. Nah saudara, mungkin saudara mengatakan, Pak Aman ini mesti cemas ini. Iyalah, saya cemas mau khotbah soalnya. Saya khawatir ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah kekhawatiran dan khususnya kecemasan ini hanya bisa melanda orang biasa? Tidak. Kecemasan ini bisa melanda siapapun. Itulah kenapa kita mendengar berita di Amerika. Ya khususnya ada, kalau tidak salah bukan di Amerika ya, di Australia kalau tidak salah. Ada sebuah gereja yang besar terkenal di seluruh dunia. Pendetanya itu bunuh diri. Pendetanya bunuh diri. Dan dikatakan dia mempunyai penyakit ini ya, yaitu kecemasan. Seringkali kalau panic attack, ketika diserang oleh kepanikan, maka dia akan tidak bisa otaknya tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga yang terjadi adalah kemudian dia mengakhiri hidupnya. Itu berarti saudara, kecemasan itu tidak hanya melanda jemaat, juga hamba Tuhan. Saya mau tanya, kira-kira pengurus dilanda kecemasan enggak? Sungguh mati iya. Waktu lihat angka persembahan, langsung dak dikduk. Tahu kenapa? Karena bulan depan gimana bayar listrik, bulan depan gimana bayar karyawan. Ya, sedikit sharing ya saudara. Sebelum saya melayani di Ellen Rungkut, itu tensi darah saya itu normal. Waktu saya pelayanan di Rungkut, langsung high blood pressure saudara ya. Taunya itu waktu satu kali kami sedang rapat, lalu iseng-iseng tak tensi, langsung tensinya itu 185 waktu itu. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kadangkala saudara, kekhawatiran, kecemasan itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Makanya dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Kristen Cherny ya, PhD, dalam majalah Heart Health Line ya, dalam sebuah artikelnya dia mengutip seorang dokter ya yang melakukan sebuah riset, dan temuannya adalah bahwa kecemasan itu akan berdampak kepada fisik manusia. Dan dia sebutkan penyakit-penyakitnya. Kalau orang terlalu cemas, maka dia akan selalu mempunyai perasaan gelisah. Kemanapun dia pergi, meskipun ke gereja, dia akan selalu gelisah. Ada something wrong, ada yang tidak beres, selalu tidak enak hatinya. Ya. Kemudian apa? Sering headache, sakit kepala. Ya. Kemudian apa saudara? Lekas marah. Ya, mudah untuk emosi. Kemudian apa? Dia akan terganggu dalam pernapasannya. Ya, biasanya sesak.
Kemudian ini contohnya saya tadi, menaikkan tekanan darah, ya. Kenapa? Karena mungkin waktu itu banyak kecemasan, ya. Kemudian apa? Sakit pada bagian otot, tiba-tiba otot kita itu kita tidak kemana-mana gitu ya. Lalu tiba-tiba kok bisa sakit begitu ya. Kemudian apa? Panic attack. Tiba-tiba Anda ada satu momen di mana Anda ketakutan luar biasa. Biasanya ini terjadi ketika malam hari, ya. Tiba-tiba Anda terbangun dari tidur Anda dan Anda merasakan ketakutan yang luar biasa. Dan ketika itulah saudara mungkin merasakan, jantungnya berdetak dengan kencang ya, dan takut bahwa jiwa Anda akan terancam. Nah, ini namanya serangan panik atau panic attack ya. Dan juga serangan depresi. Depresi ini artinya stres terus menerus ya, sehingga akhirnya masuk ke dalam depresi. Kemudian kelelahan, padahal tidak kerja apa-apa ya, hanya nonton film ya. Kan ayai misalkan di rumah tidak kerja apa-apa, coba nonton film Korea. Nonton film Korea tuh capek loh. Betul enggak? Setuju enggak? Ada amin saudara? Nonton film Korea tuh capek loh. Kenapa? Karena nangis. Udah gitu terbawa perasaan. Udah gitu hero-nya mati lagi. Itu bisa berantem sama TV, betul enggak ya? Nah, setelah nonton itu rasanya capek sekali. Itu wajar. Tapi Anda tidak kerja apa-apa, tiba-tiba rasa lelah ekstrim. Nah, itu bisa karena kecemasan. Kemudian apa? Denyut jantung. Wah, waktu periksa EKG itu ya. Harusnya denyut orang gini, denyut Anda tuh dededut gitu ya. Atau ada yang dit gitu ya. Dit gitu ya. Jadi denyutnya itu membentuk love gitu ya. Jadi unusual begitu ya, atau pokoknya sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi mempercepat denyut jantung. Kemudian apa saudara? Sakit perut atau tepatnya sakit lambung. Ya, itu karena kecemasan dan juga kehilangan libido ya secara seksual. Artinya apa saudara? Kecemasan, anxiety itu akan berdampak buruk bukan saja terhadap psikologis, tapi juga terhadap tubuh manusia. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi cemas. Jangan kamu membiarkan kecemasan itu mendikte hidupmu. Engkau pelihara dia, sehingga yang terjadi adalah engkau tidak bisa mengontrolnya. Lalu timbul pertanyaan, mengapa kita tidak boleh cemas? Mengapa? Di sini dikatakan, karena kecemasan itu akan mudah menjatuhkan kita dalam dosa. Orang yang mudah cemas akan mudah jatuh di dalam dosa. Kenapa saudara? Karena dikatakan bahwa orang yang cemas biasanya hatinya itu kosong. Ketika hatinya kosong, Alkitab katakan kalau kamu mengusir kuasa gelap dalam sebuah rumah, ketika sudah bersih harus diisi dan ditempati. Jika tidak, maka iblis itu akan mengajak 7 roh yang lebih ganas untuk tinggal kembali di rumah itu. Jadi ini adalah gambaran bahwa hati manusia, kalau dia sudah dibebaskan dalam Kristus, maka ketika dia membiarkan hatinya kosong, maka kuasa gelap itu yang akan menguasai dirinya. Itulah kenapa saudara, ketika orang itu menjadi cemas secara berturut-turut, maka dia akan jatuh di dalam dosa apa? Yaitu dia akan seperti orang yang menyembah berhala. Ketika hatinya vakum, maka banyak kuasa-kuasa gelap akan mengganggu. Saudara tahu ya, wifi ya. Saudara tahu kan wifi ya. Kalau Anda waktu wifi dibuka, saya mau tanya, yang muncul itu banyak apa sedikit? Banyak. Saya mau ilustrasikan seperti itu. Kalau engkau sudah memberikan kesempatan bagi kuasa gelap untuk masuk dalam dirimu, menguasai dirimu, atau membiarkan dia mengontrol dirimu, ibarat wifi ketika Kristus sudah kau tinggalkan, maka portal itu terbuka dan semua kuasa kegelapan ini akan antri masuk dalam dirimu. Itulah kenapa kalau saya mengusir setan biasanya, saya akan tanya dia, ya, apakah kamu sudah sungguh-sungguh terima Yesus. Ya, kalau kamu sudah terima Yesus biasanya lebih mudah. Tapi kalau kamu tinggalkan Yesus dan sinimu kosong, maka segala kuasa gelap berhala-berhala itu akan masuk. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam bagian ini firman Tuhan katakan apa? Karena hati ini kalau itu menjadi kosong, maka dia akan menjadikan dunia
sebagai Tuhannya, dewa-dewa, ya, apapun yang akhirnya pokoknya menguntungkan dirinya sendiri. Hati-hati saudara. Kalau orang berbicara mengenai pekerjaan, mengenai uang, mengenai cuan, biasanya ini akan terjadi. Ya, saudara, saya kan sering tanya ya, kalau Anda tiba-tiba mau berangkat ke gereja, lalu dalam perjalanan tiba-tiba ada yang telepon, taruhlah Anda ini jual laptop ya. Oh, saya mau pesan laptop, bisa Anda diantar nanti sebentar lagi, jam 9:15. Pesan berapa unit? 10 unit. Saya mau tanya, Anda lanjut ke gereja atau Anda pasti fulfill atau memenuhi order ini? Sungguh mati saya akan katakan, Anda akan memenuhi. Kapan lagi Pak? 10 loh laptopnya. Nanti 10 tak kasih 10% gereja. Mungkin saudara mengatakan demikian. Tapi ingat, disitulah engkau diuji. Mana yang terpenting dalam hidupmu. Saya jadi ingat Presiden Korea. Ya, pernah menelepon seorang pendeta. Ya, namanya David Yonggi Cho, ya. Atau Paul Yonggi Cho. Ini pendeta punya gereja itu jemaatnya ratusan ribu. Dalam doa paginya saja yang hadir itu puluhan ribu. Doa pagi, ya, puluhan ribu. Pagi-pagi datang berdoa. Nah, ini pendeta punya kebiasaan sehari itu bisa doa 4-5 jam dan tidak boleh diganggu. Nah, satu kali pendeta ini ditelepon oleh Presiden Korea loh. Lalu diangkat oleh asistennya, apakah saya bisa berbicara dengan Reverend Cho? Lalu asistennya bilang, sorry Mr. President, pendeta Cho tidak bisa diganggu. Dia sedang online dengan Tuhan. Oh saudara, itu luar biasa itu pendeta. Saya membayangkan ya, kalau saya ditelepon Prabowo misalkan ya, lalu diangkat oleh semu mungkin, atau diangkat oleh anak saya. Langsung ngomong, Prabowo iki. Langsung doanya langsung amin, langsung angkat telepon, betul? Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu betapa berdosanya saya ya. Tapi pendeta ini saudara, saya melihat luar biasa. Meskipun kemudian pendeta ini kan kena kasus hukum karena masalah pajak. Tapi teladan doanya itu luar biasa. Ya, presiden telepon dia bilang, sorry, pendeta tidak bisa diganggu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya apa saudara? Ketika orang itu hatinya kepada Tuhan, maka dunia dan segala isinya dan segala tawarannya menjadi second atau third atau fourth, bukan menjadi yang first. Ya, nah sekarang pause sejenak. Kira-kira apa yang menjadi the first dalam hidup saudara di hatimu? Tanyakan dengan jujur. Tuhankah? Atau yang lain? Pekerjaankah? Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu dalam bagian ini dikatakan, kalau orang kenapa tidak boleh cemas? Karena kecemasan itu dapat menjadi cikal bakal manusia itu jatuh dalam dosa. Ya. Dan yang kedua, kenapa kita tidak boleh cemas? Karena kecemasan itu akan memperkuat godaan. Ya, membuat godaan di sekeliling kita itu akan lebih dahsyat. Ya. Ketika kita ini hidupnya cemas, maka godaan itu akan begitu mudah untuk menghantam kita. Dan tentunya membuat kita juga terjatuh gitu ya. Nah ketika kita itu sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka ketika hati kita untuk Tuhan, biasanya Tuhan akan kasih kemampuan. Tapi ketika saudara condong hatinya, ketika cemas, hatinya vakum, maka godaan itu akan lebih luar biasa. Itulah kenapa saudara tidak heran ada orang yang disebut orang Kristen lalu kemudian jatuh dan jatuh lagi ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kecemasan hidup akan memperkuat godaan ya. Itulah kenapa kita harus menyadari ini. Kenapa saudara? Karena hati yang cemas akan membuat kita, kalau dikaitkan dengan kebutuhan hidup dan lain sebagainya, karena takut pendapatan tidak cukup, karena cemas banyak cicilan, karena cemas kebutuhan anak dan lain sebagainya. Kemudian kita tergoda untuk apa? Mengambil yang bukan milik kita. Ya, memalsukan sesuatu, ya, lakukan semua yang mungkin tidak berkenan.
Makanya akar dari segala kejahatan adalah cinta akan apa? Uang. Ya, karena mengejar uanglah orang jatuh di dalam dosa. Jadi hati-hati saudara ya. Sekarang lihat ke sebelahnya dan katakan, jangan hidup cinta uang. Silakan. Nah, oke. Jangan hidup cinta uang. Nah, lalu suaminya bilang, hidup dengan kredit card saja. Kan tidak pakai uang katanya ya. Benar loh saudara. Banyak orang Kristen karena uang ini jatuh. Banyak hamba Tuhan karena uang jatuh. Banyak majelis karena uang jatuh. Banyak pengurus karena uang jatuh. Saya dulu mengenal ada orang Kristen yang kemudian join bisnis. Ada 7 orang. Saya sudah bolak-balik ngomong. Di gereja kalau bisa jangan join bisnis. Karena kalau bisnismu tidak lancar dan bermasalah, maka hubungan persaudaraan itu akan putus. Betul saudara. Pertama jalan itu luar biasa. Bahkan waktu peresmian saya diundang untuk membawa renungan gitu ya. Tapi moro-moro kok tidak ada lagi. Ternyata ada masalah lalu buyar. Saudara, apa yang terjadi? Saya melihat ya. Ketika bubar ibadah, ada yang lewat sana, ada yang lewat sana, tidak mau ketemu. Ya, syukur pintu kita cuma 2, betul ya? Kan tidak mungkin Anda bikin pun pintu 1 lagi. Karena bisnis. Karena bisnis lalu tidak tegur sapa, tidak mau ketemu. Ya, satu keluar sana, satu keluar. Dan kebetulan di salah satu rayon itu pintunya banyak gitu ya. Jadi bisa keluar samping kiri kanan gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan uang ini jahat. Karena cinta uang lah maka orang akhirnya menjadi cemas. Kenapa? Pingin banyak lagi, pingin banyak lagi. Saya pernah satu kali ya berbicara dengan seorang pengusaha. Saya bilang, wah Tuhan sudah sangat memberkati engkau. Karena saya tahu dari start dia usaha itu ya. Lalu dia mengatakan begini, Pak, kalau jujur saya mau katakan, kalau sekarang saya berhenti, apa yang saya dapat ini cukup untuk membiayai kami sampai kami tua. Bayangkan, cukup untuk membiayai kami sampai tua. Tapi, waktu dia ngomong pertama itu saya berpikir, wah luar biasa. Tapi katanya, kami itu mencari bukan untuk kami, tapi untuk anak-anak dan kebutuhan mereka. Nah sehingga mereka tetap ngoyo kerja supaya mendapatkan untuk anak-anak mereka. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau tanya, misalkan nanti kalau anaknya sudah tercukupi, apa lagi? Oh Pak, sebenarnya saya dan anak saya itu cukup. Sekarang saya cari untuk pembantu saya Pak. Nanti pembantunya sudah kaya, dia akan ngomong apa lagi? Oh sebenarnya saya, anak saya dan pembantu saya sudah cukup. Saya cari untuk tetangganya pembantu saya Pak. Saya mau tanya, ada limitnya? Ada. Karena itu hati-hati saudara. Firman Tuhan mengatakan, ketika engkau cemas karena pingin, takut kekurangan. Sehingga yang terjadi adalah apa? Engkau akhirnya melakukan segala cara untuk mendapatkan kesuksesan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu timbul pertanyaan, apa kaitan nats atau bagian ini kekhawatiran dengan menjadi kaya? Kan tema besarnya ini menjadi kaya di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan contoh mengenai kekhawatiran ya. Apa kaitannya? Yang pertama adalah Tuhan ingin ngomong begini, bahwa hidup di dalam Kristus itu jauh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Artinya apa saudara? Ketika kita makanan dan pakaian itu hanya berlaku di muka bumi. Tapi ketika engkau percaya kepada Kristus, maka bukan hanya di bumi, juga di kehidupan akan datang, ya, yang bernilai kekal. Jadi artinya apa saudara? Orang kan, maaf ya, kalau tambah tua makannya tambah banyak atau tambah sedikit? Oh ya. Saya punya mama, tahun ini usia 79 tahun. Dari muda, mama saya tuh kerja luar biasa. Kalau kerja di rumah tangga itu, dia sangat gesit gitu ya, dari muda. Tapi dari muda sampai sekarang, kalau makan tuh dikit. Saya lihat orang-orang dulu kerjanya luar biasa, makannya dikit, betul?
Beda dengan anak sekarang, betul? Anak sekarang kerjanya sedikit, makannya banyak, ya. Tapi orang-orang zaman dulu kerjanya banyak, makannya sedikit. Itulah kenapa mereka bisa kaya, betul? Ya mungkin mereka bisa atur makanannya, bisa tidak terlalu boros dan lain sebagainya. Tapi poin saya adalah saudara, kita harus mengerti bahwa makanan, minuman itu limited. Makin tua kita makin sedikit. Makin tua makin sedikit. Ketika sudah 80-an, gigi sudah tidak normal semua. Makannya pun tambah sedikit. Sampai satu titik di mana bukan lagi dikunyah, tapi sudah dipompa ke dalam. Artinya apa saudara? Itukah yang saudara mau perjuangkan di hidupmu? Ataukah saudara menyadari, ini memang penting, tapi it's not my priority. Aku akan invest kepada yang bernilai kekal, yaitu apa? Di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam Yesus Kristus. Itulah kenapa bagian ini firman Tuhan katakan, itu jauh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Bahkan sekarang orang pakaiannya, saya lihat fashion itu ya. Saking bingung mungkin desainernya ya. Enggak pakai baju saudara, ya. Atau model rambut itu ya, saking bingung dibotakin. Ya. Jadi rambutnya itu invisible judulnya ya. Jadi invisible hair, jadi tidak kelihatan gitu ya. Sama dengan teman saya pelihara burung, katanya ada sangkarnya tapi tidak ada burungnya. Dia bilang, "Pak, coba lihat, ini burung mahal." Kenapa? Burungnya tidak nampak. Harganya 50 juta. Tak lihat mana burungnya. Iya, judulnya invisible bird. Lalu dibuka. Oh tuh sudah terbang dia. Mana saya bilang. Ya dia ngerjain saya ya. Katanya ini burung paling mahal 50 juta. Nggak ketok katanya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau tanya. Mana yang kau bela? Mana yang kau ngotot yang sementara yang akan berlalu ini? Ataukah yang bernilai kekal? Itulah kenapa dikatakan itu jauh lebih penting. Yang kedua saudara. Kalau kita bertanya, terus apa kaitannya ya dengan menjadi kaya di hadapan Tuhan? Dikatakan bahwa orang yang menyadari kebenaran bahwa di dalam Kristus kita cukup, di dalam Kristus kita akan menjadi orang yang kaya secara rohani, maka kita akan menyadari bahwa apa? Allah pasti akan memelihara hidup kita. Ada amin? Ada amin? Ini sedikit yang diberkati. Saya mau tanya, Anda diberkati enggak hidupmu? Kita kadang lupa yang kecil-kecil ini Tuhan sudah cukupkan. Ya, tanpa kita minta Tuhan kasih. Tapi kita fokus kepada yang besar-besar ini. Ada yang bilang, "Pak, kenapa ya itu kalau doa atau kalau dia kesaksian doanya dijawab Tuhan, aku kok enggak dijawab-jawab?" Saya bilang, "Kamu kontak Tuhan pakai apa?" Dia bilang, "Saya berdoa ya ada fax, ada email." Saya godain dia. Kadang kalau dia merasa iri, kenapa orang itu dijawab Tuhan? Kenapa saya tidak? Lalu saya bilang begini, "Ai, setiap orang tuh beda-beda. Dan tidak ada pola." Gitu ya. Tapi sadarkah Ai bahwa engkau bisa hidup sekarang itu adalah jawaban doa dari Tuhan. Engkau bisa sehat tidak seperti temanmu yang harus sering masuk rumah sakit. Itu adalah berkat Tuhan. Engkau punya anak cucu yang sehat, semua lancar. Itu adalah berkat Tuhan. Lalu dia mengatakan, iya ya. Kadang sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak sadar. Tapi kita fokus kepada yang lain. Nah oleh karena itu bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah itu pasti memelihara hidup saudara. Kenapa saudara? Karena dikatakan bahwa Allah itu sudah membuktikan. Bahkan Tuhan memberikan putranya satu-satunya, Yesus Kristus. Demi kita. Itu menjadi bukti bahwa Allah itu tidak main-main. Ya. Banyak orang yang pernah berkata begini, Tuhan itu tidak sayang sama saya. Saya bilang kenapa? Kenapa kok saya usahaku gagal? Waktu COVID datang, kenapa kok aku habis semua? Kalau Tuhan sayang aku, kenapa? Aku kan sudah ke gereja melayani Tuhan. Apa kurangnya? Dalam hati saya menjawab ya, banyak ya kurangnya. Kita ngomong bahwa kita apa kurangnya? Padahal kita adalah orang berdosa.
Kita tidak boleh gitu di hadapan Tuhan. Kita punya apa-apa semua dari Tuhan, ya. Saya seringkali, saudara, kalau saya dalam kondisi di mana saya tidak bisa bersyukur, saya selalu mengingat pertama kali saya masuk Saat, saya hanya punya harta saya, yaitu apa? Satu tas besar yang isinya macam-macam. Ya buku, ya baju, ya parfum, ya sisir. Pernah satu kali naik kereta itu ketinggalan. Saya bilang, hartaku habis. Ya betul ya, cuma itu harta saya gitu ya. Ketika saya mulai pikirannya aneh-aneh, ya, saya selalu ingat lo ya, lu cuma modalnya itu tas satu. Mau beli buku aja waktu itu, saudara, saya harus tunggu nabung beberapa bulan. Pergi ke Malang, ada lapak yang buku-buku bekas itu loh, beli di situ. Oh senang bisa punya buku. Nah saudara, saya selalu ingat bagaimana Tuhan itu sudah memberkati hidup saya. Sehingga saya masih ingat pertama kali saya bisa punya rumah dan tinggal di rumah. Satu malam tuh saya tidak bisa tidur, saudara. Saya pejamkan mata, mau lihat lagi rumahku, rumahku rek. Tidur lagi, buka lagi, aku punya rumah rek, gitu ya. Jadi unbelievable gitu ya. Artinya apa, saudara? Kalau saudara mulai neko-neko pikirannya, mulai ingin ini, ingin itu, pengennya banyak, dan mulai menjadi orang yang tanda kutip serakah, ingat bagaimana pertama kali engkau memulai hidupmu. Jangan sombong, ya. Kita semua itu dari bawah. Kita memulai dari nol. Saya lihat jemaat pertama kali saya masuk Elion Rungkut, ya, hampir 13 tahun yang lalu. Saya tahu bagaimana ekonominya. Sampai hari ini Tuhan begitu memberkati. Makanya saya di pengantar saya ngomong, ada jemaat yang dulu saya besuk rumahnya. Wah, rumahnya sederhana. Terus kemarin saya besuk lagi, saya langsung, wah, rumahnya mewah, luar biasa ya. Artinya Tuhan sudah memberkati. Ya, ada juga yang saya waktu pertama masuk Elion Rungkut ini masih pas-pasan hidupnya. Sekarang, wah, diberkati. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu pasti akan memelihara umatnya. Amin. Pegang janji Tuhan ya. Dan bukan itu saja, ada kebenaran ketiga yang kita bisa tangkap. Yaitu apa? Memiliki Kristus adalah kekayaan sejati. Waktu semua itu suatu saat yang kita miliki itu akan hilang. Maka permisi bertanya. Seperti ayat Mas hari ini, Ayub mengatakan apa? Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku akan kembali. Waktu Alexander Agung, Alexander the Great, dia itu meninggal, usianya baru 33 tahun. Tapi prestasinya dia sudah menaklukkan hampir katanya itu seluruh dunia. Sampai satu waktu dia nangis karena tidak ada lagi daerah yang bisa dia perangi dan untuk dijajah. Sampai satu waktu dikatakan dia mengalami pertempuran dan dia sakit dan luka parah. Kemudian dia meninggal di medan perang. Nah, dia punya pesan kepada jenderalnya. Pesan yang pertama, kalau aku meninggal, tolong peti matiku dikasih bolongan. Jadi supaya tanganku bisa keluar. Anda pernah lihat di adijasa model begini? Jadi peti matinya lubang, tangannya keluar. Terus yang kedua, nanti waktu aku diangkat ke tempat pemakaman, tolong yang angkat itu tabib-tabib. Jangan orang biasa, semua tabib-tabib atau dokter. Dan yang ketiga, sepanjang jalan antara rumah duka sampai ke pemakaman, taburkanlah semua emas, perak, kekayaan, uangku. Taburkan sepanjang jalan itu. Apa meaningnya? Meaning yang pertama, dia ingin mengatakan, aku lahir telanjang dan aku pulang, aku tidak membawa apa-apa. Yang kedua, kenapa harus tabib yang membopong peti matinya? Karena dia mengatakan, kamu mau mengandalkan dokter, mengandalkan kesehatan, itu pun useless. Ya, karena Alexander Agung ini punya tabib banyak, tapi dia tetap mati, useless. Dan yang ketiga, pesannya adalah, sepanjang jalan itu ditaburi kekayaannya sebagai meaning bahwa engkau mati tidak membawa apa-apa.
Kadangkala yang malah repot itu yang hidup, betul? Yang mati pergi, yang hidup berantem rebutan, betul? Nah, makanya Bapak Ibu, kalau Anda sudah feeling hidupmu tidak akan lama, bikinlah surat wasiat yang jelas, ya. Jadi jangan sampai engkau nanti menimbulkan satu pertentangan. Ya, dulu tabu bagi kita, tapi sekarang menurut saya itu wise untuk mengatur supaya anak-anak kita tidak saling berantem. Karena sekarang tuh sudah banyak di media, kakak menuntut adik, adik menuntut kakak, anak menuntut mama, mama menuntut anak. Yang lebih celaka lagi ada yang orang tua yang memang dia mulai usahanya dari nol, sudah dikenal, kemudian diklaim oleh anaknya bahwa itu bisnisnya dia. Gara-gara dia tidak mengurus izinnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak kita mendengar itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita punya Kristus, maka kalau segala sesuatu itu hilang, kita tidak akan menjadi gila. Saya masih ingat waktu dulu Krismon melanda. Ya, ada seorang Kristen, ya, saya kenal di Bandung, ya, yang waktu itu uangnya dimasukkan di salah satu bank. Kan kita tahu waktu itu bank dilikuidasi. Ya. Nah, yang terjadi adalah uang itu hilang dan jumlahnya besar, miliaran. Tahun itu loh, bayangkan, ya. Dan ketika itu katanya orang ini yang adalah salah satu majelis, ya, jadi kayak orang gila, saudara. Bisa ngomong-ngomong sendiri, bisa termenung. Jadi jangan saudara pikir, oh aku orang Kristen, aku tidak akan menjadi demikian. Belum tentu loh kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya. Dan waktu itu kemudian dia mengalami satu pemulihan, ya, dan akhirnya bisa pulih. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jujur kita harus mengakui bahwa hati kita ini sangat terpikat oleh kekayaan. Itulah kenapa kita seringkali kan, bagi yang punya apa itu, M-banking, ya, nganggur-nganggur, suka cek rekening. Ada amin? Khususnya pengusaha. Cek, ono masuk dah hari ini. Transferan ini. Artinya seringkali saudara, hati kita, pikiran kita dedikasikan banyak untuk kekayaan dunia. Tapi firman Tuhan mengajarkan, memiliki Kristus adalah kekayaan yang sejati. Kenapa? Mungkin suatu saat akan habis, tapi kalau ada Kristus, engkau bisa mulai dari awal. Saya pernah cerita seorang pengusaha yang saya kenal, ya, yang dia ditipu istrinya, kemudian habis. Kemudian terjadi dia mulai dari nol dan sekarang dia menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Selagi orang punya Tuhan, dia punya harapan. Amin. Katakan ke sebelahnya, selagi kita punya Tuhan, kita punya harapan. Pak Sahat bingung mau ngomong sama siapa. Dia sendirian soalnya, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, selagi kita punya Tuhan, uang boleh habis, kita bisa seperti SPBU, mulai dari nol. Tidak usah takut, ya. Kita mulai dari nol, uang bisa dicari. Tapi Yesus Kristus kalau sudah meninggalkan engkau, maka hidupmu cilaka, ya. Oleh karena itu saudara, nah, saya mengutip apa yang ditulis oleh B.B. Warfield, ya. Beliau ini adalah seorang profesor dan teolog di Princeton Seminary, ya, di Amerika. Dia mengatakan demikian, keyakinan yang kuat terhadap pemeliharaan Tuhan yang universal adalah solusi dari semua masalah duniawi. Artinya, dia ingin mengatakan, banyak orang menjadi khawatir, cemas hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak menyerahkan hidupnya kepada pemeliharaan Tuhan, ya, kedaulatan Tuhan. Kalau orang tahu bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, maka dia tidak akan takut. Segala solusi dunia ini ada di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika misalkan suatu saat dia mengalami kejatuhan dalam usahanya, dia tahu bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengambil, ya. Kalau bahasa saya secara pribadi adalah easy come, easy go. Ya, kalau Tuhan mau memberkati kita, easy come. Tapi kalau Tuhan mau mengambil, easy go. Ya, jadi jangan kita itu kadangkala ada yang ngomong begini, roda itu berputar. Benar Pak, waktu rodanya ke atas tak ganjal katanya. Ya, supaya rodanya tetap di atas gitu ya. Tak bilang, serem juga orang ini ya. Saya bilang, ingat loh, roda itu berputar. Iya, nanti waktu berputar ke atas tak ganjal bawahnya Pak. Jadi aku tetap jaya.
Ada orang begitu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, B.B. Warfield mengatakan, pemeliharaan Tuhan berarti apa? Serahkan sama Tuhan. Jadi simple sebenarnya. Kalau orang Kristen itu menyerahkan semua kepada Tuhan, maka semua masalah duniawi itu akan beres. Ya, artinya kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Ketika kita ini angkat tangan, maka Tuhan itu apa? Turun tangan. Tapi ketika Anda turun tangan, maka Tuhan itu bukan angkat tangan, tapi Tuhan itu tetap membackingi dari belakang. Tapi Tuhan ingin lihat kamu panggil dia apa tidak. Karena Tuhan itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita meninggalkan dia pun dia tetap memberkati kita. Ya. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, ada dua ilustrasi yang dipakai dalam bagian ini. Yang pertama adalah burung gagak dan yang kedua adalah bunga bakung. Burung gagak itu dikatakan tidak punya sarang, tidak punya yang kasih makan, tidak ada yang ngatur gitu ya. Itu burung gagak itu memang sadis, saudara. Saya pernah lihat pemakaman di Tibet, ya. Itu ada namanya pemakaman angkasa lah istilahnya begitu ya. Jadi di sana itu mayat itu tidak ditanam, saudara. Kalau orang meninggal, tubuhnya itu akan dicacah-cacah. Kemudian nanti burung gagak itu akan datang dan memakani mayat-mayat itu. Jadi dalam sekejap itu mayat itu langsung tinggal tengkorak sudah. Kenapa? Karena mereka punya belief bahwa ketika burung gagak itu makan daging manusia dan mereka akan terbang ke angkasa, ke tinggi, maka rohnya orang itu akan sampai ke nirwana itu. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa saya lihat burung gagak itu adalah burung yang paling gila nih, tahu enggak? Karena makannya apa? Bangkai, ya, bangkai sesuatu yang busuk. Tapi itu bisa bertahan hidup, betul enggak? Yang makan bangkai malah hidup-hidup, yang jijian malah mati, betul enggak? Ya, makanya kadang-kala kita latih anak kita jangan terlalu bersih ya, harus sedikit kotor supaya dia bertahan hidup di dunia, betul? Nah, kalau dikit-dikit jijik dikit, wah hati-hati. Saya pernah bawa teman saya dari Amerika, namanya Timmy, saudara ya. Papanya dosen, waktu datang ke Malang. Karena saya ini penasaran, tak ajak makan bakso, saudara. Besoknya mencret, saudara. Orang dari Texas, biasa makan daging, tak ajak makan bakso Malang. Tak kasih sambal banyak-banyak, mencret besoknya, saudara ya. Nah, itu karena apa? Dia terlalu steril gitu ya. Kemudian tak ajak makan yang pinggir jalan juga. Oh, akhirnya papanya bilang, sudah jangan ajak makan yang aneh-aneh. Saya bilang, oh ini enggak makanan aneh kok, ini biasa kalau di Indonesia, ya kan. Nah, tapi bagi dia itu aneh gitu ya, karena terlalu steril. Nah, sama saudara, kalau kita ini jadi anak Tuhan ya, kita harus belajar juga bahwa di tengah dunia yang jahat ini, kadangkala seperti demikian ya. Jadi firman Tuhan katakan, kalau gagak itu yang gila itu dipelihara, bunga bakung, nah ini gambarnya bunga bakung, cantik sekali ya. Bunga bakung itu tidak ada yang nanam, tidak ada yang nyirami, tapi tumbuh dengan cantik, tumbuh dengan luar biasa. Apalagi Bapak Ibu, Anda ini indah enggak? Coba lihat sebelahnya dong, katakan kamu indah. Nah, ya. Dewi lihat Yogo. Kamu indah. Syukur Ci Indah tidak datang ya. Nah, kamu indah karena Tuhan ciptakan kamu indah. Jadi kalau ada orang bilang kamu elek, dia berhadapan dengan Tuhan. Ya, yang menciptakan kita. Betul? Kadang-kala kita ngaca, Tuhan kok hidungku pesek yo. Jadi engkau ingin mengatakan, Tuhan kamu salah. Tidak boleh ngomong gitu, ya. Kalau Tuhan kasih kita, itu ada maksudnya. Mungkin kalau kita terlalu mancung, kita terlalu cantik dan laris, mungkin kita diincar banyak orang. Salah satunya orang jahat mungkin ya. Nah, tapi Tuhan izinkan kamu ya pas-pasan, pesek-pesek, jadi dilewati oleh orang jahat itu, ya kan? Nah, positive thinking, ya kan? Nah, ada yang tanya, Pak, kenapa hidungku begini? Saya bilang, bersyukurlah, kenapa enggak hidungmu lubangnya ke atas? Nanti hujan mati lo, ya kan? Tapi Tuhan ciptakan meskipun pesek lubangnya ke bawah, betul? Nah, oleh karena itu ingat ayah, ibu-ibu, alismu itu ada fungsinya. Jangan kau botakin semua.
Ditato-tato dak karu-karuan. Ingat lo ya, kau tato nanti 70 tahun ini turun matamu tatoan nanti. Ya, karena lama kan turun ini. Makanya saya bilang pernah satu ayah telepon saya, "Pak, saya mau tato mata, boleh enggak menurut Alkitab?" Saya bilang baca Kejadian 1 dan 2. Ada enggak Tuhan mentato? Lalu Tuhan mentato mata Hawa. Enggak ono, Pak. Ya berarti enggak boleh. Oh, tapi kan supaya praktis, Pak. Kalau ke gereja kan enggak perlu gini-gini lagi. Jadi bangun tidur tring langsung ikut Pak Kirman gitu maksudnya ya. Karena sudah enggak perlu gambar lagi. Saya bilang ingatlah apa yang Alkitab kan bilang. Tuhan melihat itu dan semuanya sangat amat baik. Kan ditulis di Alkitab. Ya, bahasa Ibraninya itu tov, ya artinya ciptaan itu sangat baik. Jadi jangan diubah-ubah lagi. Ya, ada yang bilang, "Pak, hidungku kurang nanti aku mau ke Korea tak mancungkan dikit. Biar kayak Pirate of Caribbean." Gini. Ya, atau ininya terlalu lebar, Pak, tak tiruskan, ya. Saudara ingat, Tuhan itu sudah ciptakan kita baik, ya. Kalau Tuhan sudah ciptakan dengan baik, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Ini sebenarnya keras loh. Tuhan ingin ngomong, kamu itu loh, ini tak ciptakan, ini aja tak pelihara. Apalagi kamu, dia ingin ngomong begitu. Ciptaanku yang paling mulia, tidak mungkin aku akan membiarkan. Nah, oleh karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan. Kita harus sadar kebenaran ini ya. Nah, sekarang katakan pada diri Anda. Ya, katakan pada dirimu. 1, 2, 3. Saya mau menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, bukan orang yang kurang percaya. Tadi kan Tuhan menghardik kamu kurang percaya. Sekarang katakan pada dirimu, saya mau menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, bukan orang yang kurang percaya. Amin. Jadi jangan separuh-separuh. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, endingnya di ayat ini dikatakan apa? Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan ini. 3 kata kunci dalam ayat ini, yaitu apa? Jangan cemas. Yang kedua apa? Bapamu tahu. Ayo. Engkau pikir Tuhan tidak tahu misalkan kamu sedang bergumul dalam masalah utang misalkan. Atau masalah apapun itu. Tuhan tahu loh. God knows. Kemudian kata kunci yang ketiga. Carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya apa? Seek God first. Pentingkan Tuhan dulu. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Amin. 3 kata kunci ini. Sekali lagi ya. Jangan cemas. Ayo, yang datang dengan kecemasan stop. Ya, kalau kamu terus cemas, akibatnya nanti jatuh dalam dosa, rawan godaan. Ya. Oleh karena itu stop, jangan cemas hatimu. Kenapa? Karena Bapamu tahu, Tuhan tahu loh apa yang sedang menjadi pergumulanmu sekarang. Ono sing mikirin cicilan, ono sing mikirin kuliah anak, ono sing mikirin macam-macam pengembangan usaha, ono sing mikirin pokoknya aduh Tuhan tahun ini kalau bisa lewat itu puji Tuhan. Tuhan tahu loh. Tapi syaratnya apa? Cari dulu Tuhan. Maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Apakah engkau mengimaninya? Amin. Dan bela firman Tuhan. Ya, konklusinya, kesimpulannya apa? Yang pertama, janganlah hidup dalam kecemasan. Khawatir boleh, tapi dalam batas tertentu. Tapi kekhawatiran yang terus-menerus akan menjadi kecemasan. Ini yang dilarang. Yang kedua, dalam kedaulatannya, Bapa pasti akan memelihara kita. Karena apa? Dia tahu apa yang menjadi khawatirmu. Engkau belum ngomong pun Tuhan sudah tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Permisi bertanya, bagaimana dengan saudara? Apakah engkau meyakini bahwa Bapa itu akan memelihara hidupmu? Ada amin? Ada amin. Bapa tahu, cari Dia, maka Tuhan akan tambahkan. Mari kita tundukkan kepala.
Saya minta saudara berdoa secara pribadi. Saya minta musik dimainkan. Anda berdoa secara pribadi. Inilah kesempatannya. God knows, Tuhan tahu. Apapun pergumulan finansialmu, kesusahanmu, utang-utangmu, cicilanmu, anakmu, biaya sekolah, biaya operasional, perusahaanmu, dan lain sebagainya. Mungkin engkau mulai takut dan mulai gelisah. Otakmu mulai buntu. Hati-hati, kalau kamu tidak mengandalkan Tuhan dan membiarkan kecemasan itu, maka iblis akan masuk. Iblis akan menjatuhkanmu. Karena itu saatnya serahkan kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau serahkan hidupku di tangan-Mu, karena Engkau pasti memelihara hidupku. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jangan pernah lepaskan pegangan-Mu. Minta kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saya minta penginjil Ernie tutup kita dalam doa. Ya Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa yang pertama untuk gereja kita. Kita doakan semoga Tuhan memberkati, khususnya ada dua yang sedang kita gumulkan. Yang pertama adalah renovasi pengecatan yang kita bersyukur angka terakhir yang sudah masuk 17 juta dan besar kemungkinan bertambah untuk hari ini. Kita doakan semoga angka 25 juta itu akan tercukupi dalam waktu singkat. Yang kedua, kita juga doakan untuk kebutuhan gereja kita akan seorang hamba Tuhan yang akan menggantikan penginjil Nesin. Kita doakan supaya Tuhan yang akan menyediakan, karena kita tahu penginjil Nesin bulan 8 ini akan mengundurkan diri karena akan menikah. Kita doakan supaya Tuhan yang akan menyediakan seorang hamba Tuhan pengganti untuk pemuda remaja. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pada saatnya Bapa untuk dua pokok doa kami serahkan untuk renovasi pengecatan. Kami bersyukur Tuhan sudah menggerakkan jemaat-Mu sehingga bisa menyentuh angka 17 juta lebih dan akan bertambah. Kami berdoa untuk rencana 25.500.000 yang akan kami targetkan supaya bisa terpenuhi dalam waktu singkat. Kami juga mengingat menyerahkan untuk hamba Tuhan yang kami butuhkan untuk pemuda remaja. Kami berdoa bila Engkau yang akan campur tangan, menyediakan tepat pada waktunya, dan Tuhan yang akan menyediakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna, berkatilah
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kepadanya yang aku
di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami selama seminggu ini ya Tuhan. Kini kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau mau menyucikan persembahan ini dan menggunakannya untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus, kiranya Kau memberkati sehingga dapat mengolah persembahan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau sudah dengar firman Tuhan. Pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk sungguh-sungguh mengimani pemeliharaan Tuhan yang senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan beri anugerah-Nya. Damai Silakan duduk satu, Tuhan Yesus memberkati.